Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Jamaah masjid Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para tokoh kita, takmir Masjid Taqwa, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama tidak mengurangi takzim saya. Insyaallah kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, nikmat luar biasa Allah kucurkan di kesempatan kali ini. Allah bangunkan kita dari mati kita yang sementara, maka kita berucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah kaki kita menuju masjid. Yang kata orang, perjalanan yang paling berat adalah menuju masjid. Boleh rumahnya dekat dengan masjid namun tidak pernah ke masjid. Sekalinya ke masjid berada di shaf yang paling terdepan, terbujur kaku, na'udzubillah. Kemudian Allah mudahkan kita untuk ruku, sujud, bahwa nikmat luar biasa bagi seorang hamba adalah ketika dia bisa bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu sujud Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan salah kita. Dengan satu sujud yang kita lakukan, Allah akan mengangkat derajat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lembutkan jiwa kita semua sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu. Majelis yang amat sangat dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah ampuni segala salah dan dosa kita. Dan mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah kabul segala harap dan pinta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa Pak. Yang penting diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji sama saya santai saja Pak. Mau senderan, mau selonjoran, mau sambil ngeteh, ngopi segala macam, mau sambil main handphone silahkan. Yang penting matanya boleh tertutup tapi mata batinnya tetap terbuka. Salawat serta salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan umatnya, dan termasuk kita insya Allah yang istiqomah menjalankan tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya tema yang saya sampaikan ini kurang cocok dengan para ayahanda semua ini. Ini sudah masternya semua terkait dengan mendidik anak. Mungkin buat keluarga baru, orang tua muda cocok ya, namun karena ini ilmu bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa ditularkan untuk anak dan cucu bapak-bapak sekalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara harapan utama dari orang tua dan tujuan kita berumah tangga adalah agar hadirnya generasi penerus yang akan meneruskan cita-cita kita, yang akan meneruskan keinginan kita, yang akan meneruskan perjuangan kita, yang sepeninggal kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sejatinya terus tetap lestari. Bagaimana caranya? Antara lain dengan menghadirkan keturunan yang soleh dan soleha. Maka di antara doa kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala hadir keturunan yang baik, yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena itu adalah qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, yang tiada ternilai.
yang tiada terhingga. Maka ketika ada orang tua sudah sekian lama nggak memperoleh keturunan, nggak memperoleh momongan, oh sedihnya luar biasa. Berbagai macam cara ia lakukan supaya apa? Supaya bisa mendapati keturunan. Ketika lahir keturunan yang soleh, yang soleh luar biasa sayangnya, luar biasa bangganya, luar biasa gembiranya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, doa orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami azwajina, dari pasangan-pasangan kami. Kalau yang berdoa perempuan ya suami-suaminya, kalau yang berdoa laki-laki istri-istrinya. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Para nabi amat sangat menyadari peran keturunan, peran generasi penerus. Maka mereka bermohon kepada Allah agar menghadirkan untuk mereka keturunan yang soleh dan soleha. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Kemudian doanya Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un du'a. Kemudian ketika seorang manusia sampai pada usia 40 tahun, maka di antara doa yang ia sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Meminta supaya diberikan kebaikan untuk anak cucunya. Wa aslih li fi dzurriyyati, anak cucunya sudah besar-besar, sudah berhasil, sudah lulus kuliah dan lain-lain sebagainya. Dia berharap yang terbaik untuk anak cucu dan keturunannya, sehingga ketika dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena sudah meninggalkan generasi yang baik. Sebelum itu, ini boleh nyetel video boleh? Pak Haji boleh? Nggak haram kan? Kayaknya nggak ada suaranya tuh, nggak kedengar suaranya. Suaranya di situ, nggak apa-apa, nggak usah pakai suara, nggak apa-apa ya. Ini cerita perjuangan seorang anak karena amat sangat cinta dengan seorang ayah, karena amat sangat cinta dengan anaknya, anak perempuan kecilnya. Apapun ia lakukan untuk menyenangkan hati anaknya. Ia berharap anaknya menjadi anak yang berhasil suatu saat dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh ayahnya. Orang tua itu demikian Pak ya, luar biasa perjuangannya untuk menggembirakan dan menyenangkan, membahagiakan anak-anaknya. Ia rela merasa sulit, merasa sakit, merasa tidak nyaman, asalkan anaknya bahagia. Ia boleh lapar asalkan anaknya kenyang. Ia boleh nggak punya duit asalkan anaknya punya uang untuk jajan dan lain-lain sebagainya.
Oke, lanjut ya. Oke. Maka bagi orang tua harus mawas diri. Dalam artian apa? Mempersiapkan yang terbaik untuk anak cucu keturunannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Bahwa kita ini sebagai orang tua hendaknya khawatir, hendaknya takut sekiranya anak cucu keturunan kita menjadi generasi yang lemah. Di'afa, dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah. Tidak dijelaskan secara spesifik lemah di sini. Bisa lemah fisiknya, bisa lemah imannya, bisa lemah ekonominya, ilmunya, akhlaknya dan lain-lain sebagainya. Maka supaya itu tidak terjadi, falyattaqullah, ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak yang utama, yang terbaik adalah didasarkan pada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, Pak. Kita nyuruh anak. Tidak mudah, Pak, membiasakan sesuatu yang baik. Sholat serutin mungkin, teratur mungkin. Kadang-kala kita nggak sabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis-sholati was-shabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat dan bersabarlah. Jadi harus sabar, Pak. Besok harus dibangunin lagi, besoknya terus dibangunin, tidak apa-apa. Disuruh lagi, disuruh lagi, disuruh lagi. Bahkan ini menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang tua. Jangan sampai merasa bosan. Jangan sampai orang tua merasa bosan bilangin anaknya. Ketika orang tua sudah cuek dengan anaknya, nah itu bahaya. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaknya ia berbicara dengan tutur kata yang benar. Kata kasar kepada anak, mungkin saat itu berhenti sang anak dari melakukan sesuatu. Diam, misalkan guru bilang seperti itu ke anak-anaknya, diam Pak, anak-anaknya Pak. Tapi menimbulkan rasa tidak nyaman pada diri murid-muridnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Nah, kita terlahir dalam keadaan tidak mempunyai apapun terkait dengan pengetahuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari perut ibunda kita, enggak tahu apa-apa, Pak. Enggak mengerti apa-apa. Setelah sekian lama menjalani kehidupan, bejibun itu label gelarnya, profesor, dokter, MA, MSc, MA, segala macam banyak sekali. Padahal ketika lahir tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun, la ta'lamuna syai'a. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pendengaran, penglihatan, hati nurani. Yang tiga ini kita bisa menyerap berbagai macam nilai-nilai kebaikan. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika berada di alam kandungan ibunda kita di usia yang ke-4 bulan, Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian kita. Kemudian kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Maka hakikat anak terlahir dengan segala kejeniusan yang luar biasa. Enggak ada anak terlahir dalam kondisi mohon maaf bodoh. Memang tidak tahu apa-apa, la ta'lamuna syai'a, tapi bukan bodoh. Karena mempunyai dan membawa potensi-potensi kebaikan yang luar biasa. Maka kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah di sini antara lain maknanya adalah fitrah
potensi ketuhanan, bahwa kita adalah makhluk yang didesain untuk tergantung kepada zat yang bisa mengendalikan segala sesuatu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ayah bundanya, lingkungannya, keluarga besarnya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Au yusallimanihi, tidak ada, atau menjadikannya Muslim. Kenapa? Karena kita semua sudah Muslim. Jadi kita lahir dengan membawa potensi-potensi kebaikan yang luar biasa. Imam ketika lahir udah langsung bisa ngaji. Bisanya ngapa? Nangis kan? Nangisnya bahasa apa? Tuh kan paling bisa nangis saja. Kita semua sama Pak. Dengan belajar, disekolahkan sama orang tua kita bisa memahami segala kebaikan yang ada di muka bumi ini. Ini kemana? Kenapa itu? Kenapa Bang? Itu mati itunya. Itunya kayaknya apa? Powernya. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian kita adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam. Kemudian kita juga dicipta sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi luar biasa kemuliaan yang kita dapati sebagai manusia. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam rangka mendidik anak adalah untuk memuliakan anak cucu keturunan kita sehingga mendapati kemuliaan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan tadi. Lalu apa yang dimaksud dengan anak yang soleh? Anak yang soleh menurut Imam Hasan Al-Basri adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ke sana saya punya film lagi, Pak. Nah, oke. Ini kisah dua orang yang berbeda. Yang satu mendapati nilai-nilai kebaikan, sementara yang satu lagi terpapar nilai-nilai keburukan. Nanti kita dapati di akhir tayangan orang tuanya sama-sama menangis, tapi yang satu menangis bahagia, yang satu menangis sedih. Satunya sukses, satunya jadi orang yang hebat, orang berhasil, satunya menjadi yang sebaliknya. Yang satunya sibuk dengan risetnya di kampusnya, melakukan penelitian-penelitian dan lain-lain sebagainya, sementara yang satunya sibuk dengan mengonsumsi narkoba. Yang satunya sukses menjadi sarjana, sementara yang satunya terkapar, ya, sakau dan lain-lain sebagainya. Akhirnya yang satunya sukses, satunya mati karena narkoba. Sama-sama menangis, tapi tangisannya berbeda. Satu tangis bahagia, yang satu tangis kesedihan. Sebagai orang tua tentunya ingin selalu menangis karena kebahagiaan, bukan karena kesedihan. Nah, apa yang maksud dengan anak yang soleh? Anak yang soleh menurut Imam Hasan Al-Basri adalah anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Anak bangun tidur, kemudian yang dilakukan apa? Segera bergegas ke kamar mandi, kemudian mengambil air wudhu, kemudian ke masjid. Wah, luar biasa senangnya kita. Tapi kalau yang dicari apa? Handphone, yang dicari apa lagi? Lain-lainnya. Wah, sedih kita, Pak. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istri dan keturunannya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan semacam ini juga dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri. Jadi muti'ina lillahi azza wa jalla, bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muti'ina lillahi azza wa jalla. Berbakti kepada orang tua. Itu perintah orang tua atau perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah Allah. Saat ini posisi kita sebagai anak. Suatu saat posisi kita sebagai orang tua. Ketika kita taat, ketika kita bakti kepada orang tua, maka anak kita nantinya pun akan bakti kepada kita. Nih, ananda kita nih berdua nih. Kan belum sampai pada level ke sana kan, sekarang masih anak-anak. Ketika kalian berdua bakti sama orang tua, maka nanti anak keturunan kalian berdua pun demikian akan berbakti kepada kalian. Jadi menjadi hukum alam. Kemudian apa yang biasa kita harapkan, Pak? Bisa apa anak kita nantinya? Yang pertama tentunya kita mengharapkan anak kita sehat. Orang tua kalau mendapati anaknya sakit, wah sedih, Pak. Ya kan, nggak bisa tidur, boro-boro mau tidurnya terlelap saja tidak sempat, terjaga terus menjaga anaknya yang sedang sakit. Jangan sampai ada nyamuk yang menggigit, jangan sampai anaknya yang sakit itu ya terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkannya. Pinginnya sehat terus, maka dikasih makanan yang sehat, kebersihannya dijaga, kemudian jangan sampai terpapar radikal bebas dan lain-lain sebagainya, dibawa olahraga dan lain-lain sebagainya supaya anak sehat. Kemudian yang kedua tentunya kita mengharapkan anak kita itu pintar. Pasti nggak ada kita sebagai orang tua mengharapkan anak kita bodoh. Maka kita sekolahkan di lembaga pendidikan yang terbaik. Nggak cukup disekolahkan, dikursuskan. Kursusnya nggak sekali, 2 kali dalam seminggu, hampir setiap hari, macam-macam. Semua mata pelajaran itu dikursuskan. Supaya apa? Supaya anak itu pintar, supaya menjadi hebat secara intelektual. Kemudian yang ketiga tentunya kita mengharapkan anak kita kaya. Ada yang mengharapkan anak kita miskin, Pak? Kan kagak kan, Pak? Betul. Kaya secara materi. Ya kan, dengan materi ia bisa berguna lebih banyak untuk orang lain, bisa membantu masyarakat, bisa menghadirkan kebaikan dengan harta bendanya, membangun sekolah, membangun masjid, rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Tapi yang utama adalah kesolehannya. Ada orang yang secara fisik sehat, kuat, Pak, tetapi dia secara intelektual lemah. Maka apa yang terjadi? Ya, dia lebih kepada hal-hal yang buruk sifatnya. Apalagi ketika tidak ada kesolehan pada dirinya, maka dia mencari sesuatu yang cenderung merugikan orang lain, melakukan kejahatan, ya kan, mencuri, kemudian mengambil hak orang lain dan lain-lain sebagainya. Atau ada orang yang kaya, Pak, kaya namun sakit-sakitan. Ya, ia tidak bisa mengoptimalkan harta bendanya untuk kesenangan dirinya. Makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa, kolesterol lah, jantung lah, apalah segala macam. Akhirnya harta benda yang banyak itu tidak bisa membawa dia kepada hal-hal yang menyenangkan. Karena apa? Karena fisiknya sakit-sakitan.
Tapi ketika kita sehat, ketika kita cerdas, ketika kita pintar, pun ketika kita soleh, maka semua potensi-potensi kebaikan bisa kita hadirkan. Ada orang yang relatif cerdas, pintar, Pak. Fisiknya pun baik, tapi akhlaknya tidak baik, Pak. Maka dia cenderung untuk, mohon maaf, ngebodohin orang, minterin orang, mempergunakan kecerdasannya untuk merugikan orang lain. Maka 4 hal ini yang sejatinya ada pada diri kita dan anak-anak kita. Lalu apa pentingnya menjadi orang tua yang soleh? Yang pertama, doa orang tua yang soleh itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang tua yang soleh dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita soleh, Pak, ketika kita berdoa memohon yang terbaik untuk anak-anak kita, maka insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salasu da'awatin mustajabun lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi li waladihi. 3 doa yang tidak mungkin ditolak. Pertama adalah doanya orang yang terzolimi. Yang kedua, doanya orang yang sedang dalam bepergian. Makanya kalau kita bepergian disunahkan banyak berdoa, banyak berzikir. Bukannya karaoke, bukannya nyanyi-nyanyi, bukannya joget-joget. Lagi asik karaoke, joget-joget, nyanyi-nyanyi, tiba-tiba mobilnya remnya blong, nyungsep ke jurang. Naudzubillahi min dzalik. Tapi ketika kita zikir, maka itu menjadi insya Allah husnul khotimah. Nah, yang ketiga adalah da'watul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Kemudian doa faktor utama mendapatkan anak yang soleh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka tanpa doa sangat tak mungkin tujuan mendapatkan anak soleh bisa terwujud. Karena kesolehan didapati dengan taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pentingnya menjadi orang tua yang soleh. Yang kedua adalah Allah menjaga keturunan orang tua yang soleh. Ada orang yang soleh yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Dirinya. Yang kedua keturunannya. Yang ketiga harta bendanya. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ada orang dengan mudahnya mendapati harta benda, mendapati kekayaan, tapi dengan gampangnya hilang, Pak. Habis ngambil mobil dari dealer, kenapa? Karena dapat uang proyek misalkan. Kemudian tabrakan dan lain-lain sebagainya. Cepat sekali hilang harta benda yang ia dapati dengan mudah. Tapi ada orang yang mempunyai harta benda walaupun tidak terlalu banyak, tapi awet, Pak. Bisa dirasakan oleh anak cucu keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga karena kesolehannya apa harta benda dan keturunannya. Kisah dalam surat Ashabul Kahfi, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa membangun tembok rumah yang nyaris roboh. Ternyata rumah itu milik 2 orang anak yatim. Yang di bawahnya itu ada kanzul lahuma atau harta peninggalan. Atau kalau kita sekarang bilang harta karun. Kanzul lahuma. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan karunia untuk 2 anak yatim ini pada masanya. Kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Jadi ketika kita soleh, Pak, jadi yang dijaga itu bukan sekedar kita, tapi anak cucu keturunan kita dan harta benda kita. Kita punya anak, Pak, keluar dari rumah ke sekolah dan lain sebagainya.
Siapa yang menjamin anak kita selamat, Pak? Tidak ada, Pak. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati anak kita pulang omongannya tuh aneh-aneh, Pak. Anjing lah apa segala macam tuh, setan lah segala macam tuh. Dari mana itu coba? Ya kan? Ya karena terpapar ya pendengarannya dengan kata-kata yang tidak baik. Apalagi kalau kita lihat tuh podcast sekarang itu, Pak. Podcast sekarang itu kan. Itu kan ngomongannya itu kan ampun parah banget itu, Pak. Yang nggak ada istilahnya menahan diri dari mengatakan yang nggak pantas, dan itu diikuti oleh anak-anak kita. Nah, ketika kita berusaha untuk menjadikan diri kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga anak cucu keturunan kita. Kemudian orang tua soleh mengangkat derajat anak-anaknya. Ada orang yang soleh, yang baik, Pak Haji, Bu Haji. Kemudian Allah nggak menginginkan mereka berdua bersedih hati. Bersedih hati kenapa? Karena anaknya mohon maaf tidak soleh. Anaknya nakal, anaknya bermasalah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur mereka berdua, Pak. Kalau toh di dunia tidak didapati akan hal itu, akan mereka berdua dapati di akhirat kelak. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas berkata, "Innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min ilaihi fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal." Allah akan mengangkat derajat anak cucu seorang mukmin setara dengannya. Jadi levelnya sama, Pak. Meskipun amal perbuatan anak cucunya di bawahnya. Agar kedua orang tuanya tenang dan bahagia. Liyuqirra bihim ainuhu, supaya orang tuanya itu senang. Supaya orang tuanya bahagia. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan, kami hubungkan, alhaqna, kami kumpulkan anak cucu mereka dengan mereka. Jadi nanti kita akan kembali bertemu dengan orang tua kita, dengan nenek moyang kita, dengan guru-guru kita yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka dari itu pentingnya menjadi orang tua yang soleh, karena kesolehan anak itu tercerminan kesolehan orang tuanya. Ini ada satu lagi, nggak apa-apa kan? Sampai jam berapa, Bang? Nah, ini biasa, mungkin sering kali kita tonton video ini, tapi masih terus menarik kita lihat. Jadi anak itu peniru yang paling ulung. Anak perempuan kita, Pak, nggak kita ajarin pakai kerudung, Pak. Keluar rumah pakai kerudung. Kenapa? Karena ngelihat ibunya pakai kerudung. Tapi coba kalau ibunya pakai pakaian seksi, you can see, nggak pakai kerudung, anaknya pun ikut-ikutan. Ibunya suka karaoke, wa ma adraka ma karaoke, anaknya ikut-ikutan, Pak. Ini video lama tapi masih asik untuk ditonton. Orang tua yang merokok, mohon maaf ya Pak ya. Ya kalau diantara kita masih ada yang merokok, ya mudah-mudahan bisa ditinggalkan. Memungkinkan untuk mewarisi kebiasaan merokok pada anaknya.
Mungkin anaknya saat itu nggak ngerokok Pak, di depannya, tapi di luar dia ngerokok. Kayaknya enak banget itu bapak saya ngerokok, ya kan? Akhirnya dia ngumpet-ngumpet di luar. Akhirnya dia menjadi perokok. Ya, jadi orang tua yang perokok akan mewarisi anak yang perokok pula. Nah, begitu. Kemudian ini sampai jam berapa Bang? Ya, kiat menjadi orang tua yang soleh. Saya singkat-singkat saja. Bagaimana kita sebagai orang tua mendesain anak cucu keturunan kita sebagaimana yang kita harapkan. Qurrata a'yun. Yang pertama, selalu menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang mencipta anak kita, Pak. Allah yang menggenggam anak kita. Allah yang mengendalikan anak kita. Maka tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak pun akan menundukkan dirinya kepada kita. Jadi selalu menjaga kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Diawali dengan permohonan dan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Kalau kita lihat dan kita cerna Bapak Ibu sekalian, doa orang-orang yang soleh, doa para nabi dan rasul terkait dengan anak cucu keturunannya adalah supaya anak cucu keturunan itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada doa ya Allah jadikan anakku anak yang kaya, nggak ada. Ya Allah jadikanlah aku dan anakku bisa jalan-jalan di mall, itu nggak ada Pak. Bisa jalan-jalan keliling dunia, nggak ada Pak. Yang dimohonkan adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajdumni wa baniya an na'budal asnam. Amat sangat ditakuti oleh Nabi Ibrahim jika anak cucu keturunannya menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang tua saat ini tidak peduli akan hal itu. Tidak peduli dengan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya pandai membaca Al-Qur'an atau tidak, yang penting anaknya pintar matematika. Anaknya rajin sholat atau tidak, yang penting anaknya berprestasi di sekolah dan lain-lain sebagainya. Padahal itu amat sangat penting, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memiliki wawasan tentang pendidikan anak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Anak sekarang tentunya berbeda karakternya, berbeda mindsetnya dengan kita saat ini. Maka seringkali kesalahan orang tua ketika menyamakan, mempersepsikan sama apa yang ada di mindsetnya dengan mindset anak, padahal situasinya berbeda, kondisinya tidak sama. Kemudian mensyukuri anak sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang di luar sana itu nggak punya keturunan. Ada orang-orang di luar sana nggak tanggung jawab dengan keturunannya Pak. Kita punya panti asuhan bayi sehat di Bandung Pak. Itu nyaris tidak diketahui asal usul orang tuanya. Bayi-bayi yang kita asuh itu Pak. Bayi-bayi yang kita bina di situ nyaris nggak ketahuan asal usul orang tuanya. Kenapa? Karena pagi-pagi ada suara tangisan bayi di dalam kardus, ternyata ada tergeletak sosok bayi, nggak tahu siapa yang meletakkan. Maka namanya panti asuhan bayi sehat. Di Bandung itu termasuk mohon maaf
angka hamil di luar nikah tinggi di kota-kota besar, bukan sekedar Bandung saja. Jadi banyak orang di luar sana nggak punya anak, Pak. Banyak orang di luar sana tidak tanggung jawab dengan anaknya. Maka kita sebagai orang tua, pendidikan yang terbaik adalah dengan mohon maaf, syukur yang terbaik sebagai orang tua adalah dengan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keempat, melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Ini ada kisah bahwa suatu hari seorang laki-laki menghadap Umar bin Khattab mengadu tentang anaknya yang durhaka. Keesokan harinya Umar memanggil ayah dan anak tersebut. Kemudian Umar berkata kepada sang anak, "Kenapa engkau durhaka kepada orang tuamu?" Anak itu balik bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya?" Jawab Umar, "Tentu saja punya kewajiban." Anak tersebut meminta supaya Umar menyebutkan satu persatu kewajiban itu. Kemudian Umar berkata, yang pertama, memilih wanita yang baik untuk ibunya. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran untuknya. Anak itu berkata lagi, "Tapi orang tua saya tidak berbuat demikian. Ibu saya, mohon maaf, tukang fitnah. Nama yang diberikan untuk saya tukang tipu. Dan ia tidak pernah mengajarkan satu huruf pun tentang Al-Quran." Lalu Umar berpaling kepada sang ayah seraya berkata, "Kamu datang ke sini mengeluh tentang perilaku anakmu yang mendurhakaimu, padahal engkau telah mendurhakainya sebelum ia berlaku durhaka terhadapmu." Kemudian yang kelima, posisikan anak sebagai amanah. Kalau amanah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan dari setiap hambanya, menjadi hamba-hambanya yang taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika kita mendidik anak pun dalam rangka mendesain anak-anak kita menjadi hamba-hamba yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, sabar di dalam mendidik anak. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadi perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah. Seringkali orang tua kehilangan kesabaran, padahal ketika orang tua kehilangan kesabaran maka disitulah awal kehancuran. Jadi orang tua itu harus banyak sabar, Pak. Harus lebar sabarnya, harus luas sabarnya, jangan sampai hilang kesabarannya. Pun terkait ketika kita mengajarkan kebaikan harus dengan kesabaran. Memerintah kepada yang ma'ruf pun dengan kesabaran. Dan yang terakhir, hendaknya orang tua selalu memperhatikan yang halal dan haram. Makanan minuman yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya itu berpengaruh kepada sikapnya, berpengaruh kepada akhlaknya. Maka ketika kita berikan yang terbaik, yakni halalan thayyibah, maka insya Allah anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang terbaik. Terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teladan buat anak. Jadi ayo nak sholat, ayo nak ngaji, bukan menyuruh sholat, bukan menyuruh ngaji. Ini anaknya disuruh ke masjid, dianya tidak ke masjid, ngerokok, ya kan, nonton TV, nonton bola dan lain-lain sebagainya. Anaknya suruh ngaji, dianya kemana dan lain-lain sebagainya. Menjadi teladan yang terbaik buat anak. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Sakhirin nun wal qalam wa mayyasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.